Oke, Siap, Pak lanjut. Dirjen. Baik, terima kasih Bu Marina. Pak Adnan, kami persilahkan waktu untuk menyampaikan beberapa hal, mungkin menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan bersama Bu Marina. Mungkin ada percepatan IKT, yang penerbitan IKT maksud saya, dan tentunya dalam penerbitan IKT didukung oleh registrasi kebun yang baik. Silakan Pak Adnan. Ya, sebelum share screen ya, ada tambahan sedikit penekanannya bahwa kita tuntaskan 9 itu dulu supaya approve semuanya. Jadi kita tuntaskan semua 9 perusahaan itu supaya approve semuanya, baru melangkah ke tahap berikutnya. Karena takutnya, kekhawatiran kami sama kekhawatiran Ibu Marina, ketika kita belum diizinkan dari 9 itu, belum approve semua, takut-takutnya ada persoalan lagi di belakang. Nah itu, jadi mohon teman-teman yang lain, perusahaan yang lain nanti mohon bersabar, tetapi bukan dalam artian bersabar menunggu, tapi proses registrasi dan seterusnya tetap berjalan. Ya, kita akan akomodasi, menunggu, kami selalu menyebutnya sinyal, baru kita kirimkan lagi tahapan berikutnya. Mungkin seperti itu. Saya kira sepakat seperti itu. Mohon izin saya screen. Baik, silakan Pak Adnan. Saya sebelumnya saya sisipi sebentar, saya lupa tadi menyapa sahabat-sahabat saya di lingkup Kementerian Pertanian yang lain yang sudah masuk, tetapi saya lupa menyapa sahabat saya Direktur Aneka Kacang dan Ubi, yang dimana membawahi dalam pembinaan Porang. Di situ juga ada Pak Yuris, dan kemudian sahabat saya di BKP ya, Badan Ketahanan Pangan, ex BKP ya, Pak Yasir Taufik. Silakan Pak Adnan, dilanjut. Ya, izin menyampaikan. Oke, yang pertama ini terkait dengan perkembangan kaitannya dengan instalasi karantina tumbuhan. Hal ini kami ulang-ulang terus, tidak ada masalah karena mungkin belum tersosialisasi dengan secara menyeluruh ke seluruhnya. Jadi mohon izin untuk menyampaikan di awal-awal ini. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa registrasi ini bukan kita di Indonesia yang meminta. Registrasi ini memang sudah disebutkan dalam protokol kita yang ditandatangani oleh Pak Menteri dengan wakil dari GACC, Menteri GACC. Kemudian di sana disebutkan ada di artikel 1, pasal 1 dan seterusnya. Kemudian disebutkan pula di lampirannya. Dari keseluruhannya apa yang diminta dalam protokol itu adalah fasilitas ekspor subproduksi tujuan Tiongkok itu memiliki kerjasama kebun registrasi. Artinya PH. Sorry. Lady. Oke. Operator. Mana sih? Ya, fasilitas ekspor orang itu memiliki kerjasama dengan kebun registrasi. Kemudian telah diregistrasi sebagai rumah kemas, dan yang ketiga adalah telah ditetapkan sebagai IKT. Kenapa telah ditetapkan sebagai IKT? Karena nanti yang menjadi quality control akan PH-PH itu didampingi oleh teman-teman karantina. Kami dalam melakukan pemeriksaan itu dasar undang-undangnya adalah regulasinya bahwa itu harus sudah ditetapkan tempatnya. Maka PH-PH Bapak Ibu sekalian, yang PH ini, pabrik-pabrik ini tidak perlu lagi datang ke teman-teman karantina, tetapi kita cukup datang ke tempat Bapak. Itu kenapa dilakukan, dan itu disebutkan dalam protokol. Kemudian registrasi kebun menjadi kewenangan, ini pembagian tugasnya ya. Pembagian tugasnya tadi mengulang saja, dari Dirjen Tanam Pangan untuk kebun, kalau pihak OKKPD, kalau kami adalah terkait dengan sebenarnya sarana prasarananya. Nah, hanya sekedar mengulang, ini tidak membocorkan, Ibu Marina tidak membocorkan tadi yang disebutkan 9 itu, tapi dalam surat itu sudah tersebut. Ada 9 perusahaan, dan ini kita harus tuntaskan. Sejak tanggal 17 Maret kita kirimkan, dan baru tanggal 17 Mei kita diminta untuk melakukan registrasi melalui Siver. 99-nya itu ada 99-nya harus registrasi.
dengan beberapa catatan. Ibu mohon izin Pak Dirjen, nanti di aplikasinya modelnya seperti ini Pak Direktur, izin dan teman-teman, di dalam aplikasinya modelnya seperti ini. Di sini nanti ada examine dan approve nanti di ujung ini. Nah ini kami saya kasih contoh, ini yang ditolak. Satu, ada perusahaan ditolak, ya bukan ditolak berarti harus dari awal lagi, tidak, tapi harus melengkapi sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Marina. Ada kesalahan-kesalahan pengetikan mungkin dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Dan masalah koma, titik dan seterusnya itu harus menjadi perhatian. Kemudian juga ada yang tadi disebutkan bahwa itu berbeda ada 2 perusahaan menunggu diterima GSCC dulu gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini tanggal 20 Mei ini berdasarkan waktu ya Bapak Ibu sekalian. Tanggal 17 Mei itu sudah terregistrasi semuanya dan ada 1 perusahaan ditolak. Bukan ditolak dalam artian harus melengkapi ini aja, menyempurnakan dokumen-dokumennya dan seterusnya. Kemudian tanggal 18 ada juga permohonan 2 perusahaan menunggu diterima GCC. Kemudian tanggal 20 itu ada 3 perusahaan ditolak oleh GCC karena ketidaksesuaian dokumen yang diunggah, penulisan alamat misalnya pada dokumen tidak sesuai dan dokumen belum lengkap. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 23 ada 2 perusahaan ditolak oleh GCC untuk mengajukan registrasi kembali pada aplikasi Siber. Ini semua kalau dihitung ada 9 semuanya dan harapannya kita tuntaskan dulu ini. Ya, saya nggak perlu sebutkan siapa itu ditolak, tapi masing-masing perusahaan tahu pasti itu karena mereka kita berikan username dan password untuk mengakses Siber ini. Ya, kami di karantina bisa melihatnya. Ya, bisa melihat ini karena kami diberi wewenang sebagai otoritas. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia untuk untuk komoditas konsumsi itu untuk pangan olahan otoritasnya berada pada BP POM. Tetapi non pangan olahan itu berada di karantina. Itu yang kesepakatan kita bersama dengan GACC. Selanjutnya terkait dengan IKT, ya. Ini IKT ini ada ini semuanya posisinya sudah punya SK IKT 1 sampai 5. Probolinggo di sini waktu menyusun slide ini masih memang berita acara penilaian SAP bersama dengan Raja Wali. Tapi jangan khawatir, hari ini sudah tertandatangani lah istilahnya. Oke? Untuk 2 nomor 6 dan 7 ini. Kemudian nomor 8 ini masih penilaian lapangan, ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Kemudian selanjutnya untuk Harvestama dan Insan Agarindo hari ini juga sudah masuk untuk ditandatangani oleh Kepala Badan. Ya, ini dari Makassar. Kemudian untuk Sinar Surya dan Agarindo masih perbaikan, ya. Mudah-mudahan perbaikannya ini sudah presentasi dan mudah-mudahan perbaikannya sudah selesai dalam waktu singkat sehingga kita bisa keluar SKIKT-nya. Harapannya adalah di luar dari 9 itu tadi, misalnya Raja Wali, Algalindo, kemudian dari Makassar Sinar Surya, Agarindo bisa terkirim pada tahap berikutnya, ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan ini tahap berikutnya. Yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah untuk pengurusan IKT ini dari Semarang, ya, misalnya Joglo, Aska, Pion dan Trimitra itu masih di posisi penilaian UPT, sehingga nanti akan kami ingatkan. Ini online semua, Bapak Ibu sekalian. Sanindo ini belum masuk perbaikannya, Sanindo, ya. Tapi tidak apa-apa, saya kira dalam waktu dekat ini sudah masuk juga dan mudah-mudahan bisa bersamaan karena Sanindo ini termasuk dalam 9 tadi, ya, termasuk dalam 9 tadi. Oke. Kemudian yang ini yang ada pada status UPT termasuk dari Pekanbaru, ya, kemudian Belawan dan ada Denpasar. Mudah-mudahan kesemuanya ini bisa bisa
bisa menyusul yang 9 tadi. Khusus untuk yang Sanindo tadi itu tidak memang dalam taraf perbaikan, tetapi dia sudah punya kebun yang terregistrasi, PH yang sudah terregistrasi, sehingga kita untuk memperlancar saja untuk pengurusan ke IACC, maka kita kirimkan saja menyusul sambil mengurus IKT-nya. Ya, itu yang disampaikan progres terkait dengan terkait dengan IKT, ya. Dan kabar baiknya tadi bahwa sudah ada, saya kira tidak perlu lagi kita bahas terkait auditnya karena sudah sangat jelas bahwa, sehingga Ibu Marina mohon izin mengkonfirmasi sehingga kita tidak perlu meneruskan untuk video ya Bu ya, Ibu Marina. Ya, betul Pak. Oke, sip, makasih. Tapi kalau saya rasa Bu Marina, kalau mereka untuk kebutuhan masing-masing dari video itu silahkan juga nanti kan untuk profiling dan untuk promosi kan bisa jadi dipakai itu sebagai video-video itu tadi. Betul, Pak. Apa-apa, mau dilanjutkan. Selain itu juga ini Pak, kalau misalkan sewaktu-waktu secara random tiba-tiba di kemudian hari diminta, sudah siap. Ya itu juga saya duga-duga tadi, karena kita nggak bisa menebak secara pasti keinginan GACC. Jadi saya pikir silahkan disimpan sebagai filenya, ketika dibutuhkan tiba-tiba itu bisa dimunculkan kembali file video tersebut. Mungkin seperti itu Pak Gatot, singkat saja. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya terkait yang hal-hal lain terkait IKT di karantina, silahkan. Penekanannya bahwa 9 perusahaan itu kita tuntaskan terlebih dahulu dalam waktu singkat. Mudah-mudahan kita bisa mendampingi sesuai saran dari Ibu Marina tadi. Selama ini yang baik meskipun Ibu Marina informasinya bahwa meskipun ada perusahaan itu tidak masuk list dalam Dikri 248, tetap kita dampingi. Tetap kita dampingi untuk registrasi ke Siver dan seterusnya. Demikian Bu Pak Gatot, mohon izin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anan, Pak Kepala Pusat Karantina Tumbuhan Kementerian Pertanian yang telah memberikan penjelasan dan menyampaikan progres proses-proses yang telah dilakukan, dan kemudian tadi juga menyampaikan beberapa yang sedang diproses. Tentunya harapan kita semuanya teman-teman mendukung, artinya teman-teman itu maksud saya tentunya dari para rumah kemas atau PH atau packing house tadi segera menindaklanjuti, terutama yang tadi ada tertolak untuk dikoreksi, secepatnya mengkoreksi kembali, dan hal-hal teknis yang belum masuk syarat, memenuhi syarat agar dipenuhi Bapak Ibu semuanya, sehingga izin Pak Gatot, Pak Dir, izin Pak Dir, tadi ada di forum chatting bahwa Rio sudah meregistrasi kebunnya juga, jadi sudah bertambah lagi satu yang terdaftar sudah meregistrasi kebun. Alhamdulillah, baik. Jadi kami ajak semuanya, ini semuanya bisa dilakukan tentunya atas kerja bareng-bareng berbagai pihak, semua stakeholder, terutama teman-teman dari Dinas Pertanian kabupaten maupun provinsi, serta OKKP ya, OKKP di daerah-daerah yang tentunya tidak kecil dukungan teman-teman semuanya untuk melakukan. Saya tadi lihat ada sekilas chatting, mohon izin untuk bertanya penjelasan terkait dengan registrasi kebun dapat diperoleh di mana. Ini saya kira kalau hari ini menanyakan seperti itu, saya kira sudah terlambat sekali ya. Bukan terlambat juga sih, tetapi kok sudah sangat ketinggalan, maksud saya begitu. Jadi tolong teman-teman semuanya, kita juga selalu mengevaluasi pada diri kita sendiri, kita tetap melakukan percepatan, sosialisasi tidak henti-hentinya untuk mempush atau mendorong baik dari sisi hulu maupun sisi hilirnya. Sekali lagi tadi diingatkan juga oleh Pak Dirjen, meskipun pasar di China sudah mulai terbuka tadi,
tentunya teman-teman ini terutama dari perusahaan-perusahaan untuk berinovasi menciptakan olahan-olahan yang end product, artinya yang bisa disalurkan atau di pasaran di dalam negeri, ya, sekaligus menyehatkan bangsa, menyehatkan masyarakat kita mengkonsumsi produk-produk yang sehat tentunya. Kalau kita memproduksi bahan-bahan sehat kemudian kita ekspor, kemudian kita sendiri masyarakat kita mengkonsumsi hal-hal yang selain itu dalam tanda kutip yang kurang sehat, maka kan malah tidak baik tentunya. Oleh karena itu kami mendorong teman-teman dari perusahaan-perusahaan itu untuk berinovasi untuk untuk menciptakan produk-produk yang olahan yang end product tadi untuk dipasarkan baik di dalam negeri juga ke luar negeri. Itu Bapak Ibu semuanya penjelasan-penjelasan yang tadi utamanya dari Bu Marina, kemudian didukung oleh Pak Adnan dari Pusat Karantina Tumbuhan. Ada beberapa hal terkait dengan pembiayaan yang dialami oleh teman-teman di sektor budidaya menggunakan KUR, progresnya seperti apa. Bu Indah tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dirjen terkait dengan apakah ada upaya-upaya untuk melakukan relaksasi sehingga ada pengecualian atau keringanan-keringanan untuk dalam hal melakukan pembayaran di perbankan terkait dengan KUR ini. Bu Indah, apakah sudah join lagi di sini di forum ini? Bu Indah Megawati, Bu Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian. Nampaknya belum on lagi Bu Indah. Ada Pak Sis, Pak. Izin, Pak. Pak Sis bisa menyampaikan? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi